Siapa dari Puji ya, tadi dari pojok, sekarang dari Puji. Definisi shock adalah kolapsnya terbentuk tekanan arteri sistemik pada darah yang turun drastis. Aliran darah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi jaringan dan organ. Selain itu, tubuh berespon dengan mengalirkan darah menjauhi sebagian besar jaringan dan organ agar organ-organ vital yaitu jantung atau paru menerima cukup darah. Jaringan dan organ yang terpaksa kekurangan darah tersebut dapat mengalami gangguan, terutama ginjal, saluran cerna dan kulit. Apabila individu yang bersangkutan dapat selamat dari exhaustion, sering diikuti dengan gagal ginjal, kolaps saluran cerna dan kerusakan kulit. Pernah lihat pasien shock nggak? Shock itu kolaps itu pingsan ya. Tanda-tandanya dia itu shock itu bisa salah satunya paling gampang pingsan. Tanda-tandanya ini karena darahnya turun, aliran darahnya tidak mencukupi. Biasanya nih shocknya karena kekurangan cairan ya, yang menyebabkan energi jaringan dan organ itu jadi tidak mengalami aliran cairan ya, atau aliran darah. Bisa cairan, bisa darah ya, shocknya itu. Sebagai besar jaringan dan organ vital yaitu jantung, otak, paru menerima cukup darah karena ini organ yang penting. Jantung dia buat ngedarin darah lagi, otak biar dia tetap aliran listriknya bekerja, hormon-hormon pusat perintah ada di situ, sama paru-paru untuk oksigenisasinya tetap berjalan. Jadi kalau misalnya ada shock, bagian situ dulu yang dialirin ya. Terus bagian mana aja sih yang karena aliran darahnya kurang jadi mengalami kerusakan? Biasanya ginjal, saluran cerna sama kulit. Contohnya apa? Kalau dia kekurangan cairan jadi shock. Dilihat dari urinnya nggak ada ya. Pokoknya kalau pada anak lebih gampang 4 jam dia nggak pipis, itu berarti dia kurang cairan. Dia shock bisa karena dia nggak pipis, berarti dia cairannya kurang tuh. Terus saluran cerna, karena ada cairan di situ kurang, terus asam lambungnya meningkat, jadi lambungnya yang kikis ya di situ ya. Jadi menyebabkan apa? Bisa jadi ulkus saluran cerna. Kalau ginjal nggak ada pipisnya, nggak ada urinnya, berarti jadi nanti gagal ginjal. Kulit, biasanya kalau orang shock bisa kelihatan tunggal kulitnya itu kayak kulit orang tua, apa sih, tunggal gitu ya. Kalau dicabut gini nggak balik lagi, atau dia apa sih, tunggal gitu ya, tunggal kulit orang tua. Gimana sih ngeliatnya gitu. Bisa jadi kering, bersisik karena kekurangan cairan. Shock karena kurang cairan bisa banyak macamnya sih. Respons neuroreseptor terhadap pada permulaan refleks baroreseptor diaktifkan dan tubuh mencoba mengkompensasi penurunan tekanan darah yang drastis. Apabila penyebab shock terus berlangsung, upaya kompensasi tubuh menjadi tidak adekuat dan kemunduran kondisi berbagai organ akan terus berlanjut, termasuk jantung, paru, dan otak. Dengan memburuknya keadaan jantung dan paru, terjadi lingkaran setan. Oksigenisasi dan curah jantung secara progresif menurun dan shock menjadi semakin buruk sehingga dalam waktu singkat menjadi irreversible dan
dan menyebabkan kematian. Iya. Reseptor itu apa? Tadi ada asam basa, ada ginjal, ada paru-paru ya, ada jantung. Itu reseptor dari shock ya. Terus apa lagi? Kalau kena paru-paru, dampak buruknya ini ya. Ini ada yang mau ditanya nggak? Ini kayaknya gampang ini dimengerti ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Bisa dimengerti ya, gampangnya bahasanya ya. Penyebab shock tekanan darah bergantung pada percuban jantung atau kecepatan denyut jantung dikali volume sekuncup dan TPR atau total peripheral resistance. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyebabkan gangguan kecepatan denyut jantung, volume sekuncup atau TPR dapat dilakukan. Kecepatan denyut jantung, kalau orang shock itu denyut jantungnya lemah, dia nggak kuat ya mompanya ya. Terus volume sekucup itu sekali jantung memompakan darah itu bisa berapa mili? 50 sampai 100 mili sekali mompa ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, kalau misalnya ininya berkurang itu dia bisa menjadi shock. TPR itu total peripheral resistance. Peripheral itu ujung-ujung saraf di sini ya. Darahnya sampai nggak nih ke sini nih, aliran darah ini ke ujung-ujung jari. Karena ini kan tempatnya paling sempit dan jauh dari jantung. Kalau dia nggak sampai ke sini berarti bermasalah dari kecepatan denyut jantung sama volume sekuncup ya. Jadi ini saling keterkaitan ini. TPR, kecepatan produk curah jantung sama TPR ini berkaitan erat. Penyebab shock. Satu, shock kardiogenik dapat terjadi setelah curah jantung kolaps yang sering terjadi akibat infark miokard, fibrilasi atau gagal jantung kongestif. Dua, shock hipovolemik dapat terjadi apabila terjadi kilang volume darah sirkulasi sehingga curah jantung dan tekanan darah menurun drastis. Perdarahan dan dehidrasi dapat menyebabkan shock hipovolemik. Tiga, shock anafilaktik dapat terjadi setelah respons alergi yang meluas berkaitan dengan degranulasi sel emas dan pelepasan inflamasi seperti histamin dan prostaglandin. Mediator ini mencetuskan vasodilatasi yang meluas sehingga TPR dan tekanan darah menurun drastis. Shock ada 6. Nih, yang 3 shock kardiogenik. Gimana dia bisa jadi shock kardiogenik? Karena jantungnya gagal pompa ya. Itu namanya shock kardiogenik. Pokoknya contohnya apa? Bisa dilihat tensinya rendah sama ujung-ujung perifer ini biru, kebiruan. Berarti apa tandanya? Aliran darahnya nggak sampai ke ujung jari ya. Itu salah satunya. Terus fibrilasi, cuman begini doang, berkontraksi doang jantungnya, nggak bisa mompa, makanya dia jadi shock kardiogenik. Salah satunya apa? Disetrum, dia kembali mompa. Terus akibat infark miokard. Kenapa infark miokard? Kemarin ujian infark apaan? Matian jaringan ya. Di otot jantungnya itu nggak kena oksigen, jadi mati jaringannya di situ ya. Itu bisa menyebabkan shock kardiogenik. Intinya karena jantungnya gagal mompa, makanya dia jadi shock kardiogenik. Kalau shock hipovolemik tadi apa? Dari awal ibu udah kasih tahu. Contohnya apa? Hipovolemik, volume. Karena kurang volume apa? Cairan ya. Bisa darah, bisa cairan aja, cairan tubuh. Yang tadi kan ada komponennya kan? Cairan tubuh apa aja? Banyak kan komponennya. Nah, salah satu dari situ. Jadi menyebabkan shock hipovolemik, kekurangan volume darah karena cairannya yang kurang, intake-nya yang kurang, masukannya yang kurang, atau
karena perdarahan. Jadi darahnya kurang akibat kecelakaan, akibat misalnya ditusuk jantungnya yang kena perdarahan banyak, atau trauma dalam yang kelihatan perdarahan di dalam, itu bisa jadi shock hipovolemik. Kalau shock anafilaktik sebelumnya kita udah bahas ya, kenapa reaksi alergi ya. Jadi sel mas ini ngeluarin hormon histamin sama prostaglandinnya berlebihan, jadi dia menyebabkan shock anafilaktik karena alergi ya. Jadi dia untuk melawan alergi yang ada, misalnya biasanya biduran tapi ini kena ke saluran pernapasan yang mengunci sampai dia akhirnya nggak bisa napas, yang harusnya di obatnya biar cepat, biar nggak jadi kematian shock anafilaktik disuntik. Terus apalagi? Shock septic dapat terjadi setelah infeksi sistemik masif dan pelepasan mediator vasoaktif inflamasi. Zat-zat ini menyebabkan vasodilatasi sistemik dan edema, mengakibatkan TPR dan tekanan darah kolaps. Shock septic dapat terjadi pada infeksi oleh bakteri hematogen akibat pengeluaran isi saluran cerna ke dalam tubuh. Sebagai contoh, perforasi saluran cerna atau stenosis buntu. Sebagian bakteri bertindak sebagai suprantigen yang mampu merangsang dengan cepat terjadinya shock septic. Nah, untuk gampangnya shock septic ini karena infeksi ya, bisa akibat pengeluaran isi saluran cerna. Jadi saluran cerna itu kan hasil buangannya itu kan kotor, banyak zat-zat yang kotor. Nah, pembuluh darah misalnya usus buntu pecah di situ, terus masuklah isi dari saluran cerna ke situ, jadi infeksi. Kan saluran cerna kita kan nggak bersih, makanan yang kita makan itu kan nggak steril kan. Kalau steril kan kita nggak akan sentuh pakai ini. Kita jajan di jalan-jalanan itu kan kena udara segala macam, pilihan tangan orang. Apa yang kita makan nggak steril, tapi diolahnya memang dipanasin, dia diolahnya steril. Tapi begitu kita udah masuk ke begitu kita makan, dia kan udah nggak steril, cuma matang aja ya. Nah, jadi intinya kalau shock septic itu karena infeksi yang bisa didapat dari 3 ini ya. Infeksi sistemik, infeksi oleh bakteri, infeksi karena penyakit ya, bisa menyebabkan jadi shock septic. Biasanya ini yang kronis ya, kalau yang akut aja nggak sampai menyebabkan shock septic. Shock neurogenik terjadi setelah hilangnya kadus vaskular secara mendadak di seluruh tubuh. Shock neurogenik dapat terjadi akibat cedera otak yang Lihat aja pipinya. akibat cedera otak yang mengenai pusat kardiovaskular di otak, cedera medula spinalis atau anestesi umumnya. Shock ini juga dapat terjadi akibat cetusan stimulus parasimpatis ke jantung yang memperlambat kecepatan denyut jantung, disertai dengan penurunan stimulus simpatis ke pembuluh darah. Jenis shock ini dapat menjelaskan pingsan mendadak akibat gangguan emosional. Ini yang paling sering nih, shock neurogenik ini karena gangguan emosional, saking marahnya berlebihan atau enggak karena kematian seseorang. Suka ngeliat kan ada yang orang tuanya atau siapa meninggal, suaminya meninggal, dia sampai akhirnya pingsan di kuburan, atau dengar berita pingsan, itu shock neurogenik ya. Pusat pemikirannya terganggu, saraf-saraf di otaknya terganggu. Terus apalagi penyebabnya? Karena stimulus parasimpatis, sel-sel sarafnya ada yang terganggu. Yang parasimpatis di mana sih? Yang tulang belakang ya.
Ini semuanya menyebabkan memperlambat denyut. Pokoknya semua yang namanya shock itu kecepatan denyut jantungnya itu menurun. Ya. Makanya dia jadi shock. Terus apa lagi? Hilangan tonus vaskuler. Ya udah, tonus itu kan otot, vaskuler itu apa? Pembuluh darah. Dia nggak kuat mengalirkan darah ya ke otak, makanya jadinya shock. Bisa mendadak. Bisa mendadaknya apa? Biasanya kalau mendadak karena kecelakaan ya. Atau apalagi? Nih, mendadak bisa mendadak karena anestesi umum. Ada orang kan, ada yang udah dia habis operasi tapi udah selesai operasinya dia masih nggak bangun-bangun. Anestesinya kelebihan, itu bisa menyebabkan shock neurogeni. Atau penyakitnya terlalu parah, atau saat operasi dia mengenai susunan saraf pusat. Biasanya operasi-operasi otak tuh ya, jarang bisa bangun lagi. Terjadi akibat luka bakar berat yang mengenai hampir seluruh ruas permukaan tubuh. Shock luka bakar adalah kombinasi yang unik dengan shock septik. Kenapa bisa jadi dia bisa berkombinasi sama shock septik, luka bakar? Karena dia luka terbuka ya, terus dia nggak langsung diisolasi. Udara kita ini kan nggak semuanya bersih kan. Udara di Jakarta terutama kan kotor, polusinya kayak apa, jadi bisa kena infeksi. Dia jadinya selalu bersamaan tuh, berkombinasi. Dia udah kena luka bakar, dia udah pingsan, ditambah lagi dengan ada masuknya kuman, jadi dia double tuh shocknya, luka bakar sama shock septic. Terus juga kenapa luka bakar bisa bikin shock? Tergantung luasnya juga ya. Enggak, kalau cuma sedikit sih jarang bisa jadi dia shock. Tapi kalau luka bakarnya luas, itu bisa kena jadi shock. Udah pernah ada yang masuk itu hitungan luas luka bakar? Harusnya masuknya di katotis, tapi nggak ada materinya jadi belum bikin. Manifestasi spesifik akan bergantung pada penyebabnya, kecuali pada shock neurogeni. Semua akan mencakup: 1. Kulit yang dingin dan lembab, 2. pucat, 3. peningkatan kecepatan denyut jantung dan pemanasan, 4. penurunan tekanan darah yang drastis. Individu yang mengalami shock neurogenik adalah yang akan memperlihatkan kecepatan denyut jantung yang lemah atau melambat, tetapi hangat dan kering. Gimana tuh kayak gini? Aneh banget ya. Hangat tapi kering, normal tapi melambat. Kenapa dibilangnya denyut jantungnya normal atau melambat? Karena shock ini nggak langsung buru-buru langsung cepet bikin mati, dia lambat dulu. Ibu pernah nemuin satu kasus pasien ngalamin shock, jadi dia pertamanya itu tensinya tinggi dulu. Karena apa? Yang namanya kena benturan atau dia karena sakit, itu tubuh akan berespon. Kayak misalnya kita kaget itu, atau habis jalan lama itu kan, kalau di tensi kita habis jalan atau habis lari di tensi itu tekanan darah bisa tinggi. Nah, orang shock juga gitu. Shock itu kayak dia itu kena trauma tiba-tiba, tensinya tinggi dulu, tapi udah stabil, tubuhnya mulai stabil, dia normal dulu. Tapi normalnya lambat. Kenapa? Gimana normal lambat? Denyutnya tetap sama, nggak ada jedanya kehilangan jantung. Bunyinya tetap sama, teratur, iramanya teratur, tapi lambat di bawah normal ya. Lambat tapi di bawah normal. Kecepatannya tetap, iramanya normal, tapi jumlahnya aja, frekuensinya aja ya yang kurang. Terus juga kalau cepat
itu kan berasa enak, tendangnya jeduk jeduk enak kan. Nah ini tendangannya tuh lemah, dia normal tapi lemah. Terus hangat dan kering, dia memang kerabanya masih hangat karena aliran darahnya masih banyak, cuman kering karena apa? Yang dibutuhkan kurang, nggak banyak ya, itu makanya jadi dia masih teraba hangat tapi kering. Makanya kulitnya juga ada juga yang rabanya dingin, ini khusus untuk neurogenik ya, karena dia masuknya ke bagian susunan saraf pusat ya. Kan susunan saraf pusat itu dia menghantarkan panas. Coba deh pegang pasien-pasien yang infeksi berat, itu badannya panas, berespon dengan anti apa sih namanya, bakteri-bakteri karena infeksi. Terus dia pucat karena apa? Aliran darahnya juga udah berkurang. Itu bisa dimengerti ya. Denyut jantungnya juga kecepatannya berkurang, napas, pokoknya tanda-tanda vitalnya ini kalau shock itu selalu semuanya menurun ya. Yang dikecualikan apa? Yang neurogenik doang ya, karena dia di mainannya di saraf ya, sarafnya. Jadi sarafnya terganggu bukan berarti aliran darahnya itu berhenti, cuma sarafnya doang yang terganggu. Satu, hasil pengukuran tekanan darah menurun drastis. Dua, penurunan atau tidak ada haluan urin. Komplikasi. Yang pertama, hipoksia jaringan, kematian sel, dan kegagalan multi organ akibat penurunan aliran darah yang berkepanjangan. Yang kedua, sindrom distres pernapasan pada orang dewasa akibat destruksi pembatasan alveolus kapiler karena hipoksia. Yang ketiga, kebanyakan pasien meninggal karena shock disebabkan koagulasi intravaskular diseminata akibat hipoksia dan kematian jaringan yang luas sehingga terjadi stimulus berlebihan kaskade koagulasi. Ya, jadi ibu bilang ya, tanda-tanda dia itu shock dari mana? Urinnya nggak ada ya, karena shock itu menyebabkan apa? Penurunan tekanan darah turun drastis. Jadi kalau tekanan pembuluh darah itu kan isinya cairan. Kalau tidak ada aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh, dan pasti cairan berkurang. Berarti kalau cairan berkurang, pengeluaran urin juga nggak ada ya. Salah satu tandanya itu haluan urin berkurang sama tekanan darah. Makanya tanda-tanda vital itu penting. Kenapa dibilang vital? Karena penting. Terus komplikasinya apa? Hipoksia jaringan. Udah tahu ya penyebab hipoksia karena apa? Kurangnya oksigen, kurangnya nutrisi. Jadi dia jadi hipoksia ya, hipoksia, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen menyebabkan kematian sel. Kematian sel menyebabkan kegagalan multi organ, karena organ itu terdiri dari kumpulan dari sel ya. Multi organ jadi semuanya kena. Organ apa aja yang jadi kena semuanya kan. Organ pencernaan, organ jantung, organ ginjal, terutama itu dulu ya, ginjal, jantung, paru. Sindrom distres pernapasan pada orang dewasa akibat destruksi pembatasan alveolar kapiler karena hipoksia. Jadi karena udah hipoksia, kekurangan oksigen, alveolus, udah pernah belajar paru-paru, udah tahu kan kalau yang sampai cabang-cabangnya yang kecil itu ada budur-buduran itu cabang-cabangnya dari paru-paru. Masih kan nggak anatomi paru? Paru itu kan bercabang, dia kan ada lobusnya. Nah dari cabang paru itu cabang kan cabang yang besar, ini parunya. Nah nanti dari cabang yang besar itu ada ranting-rantingnya lagi. Ranting-rantingnya lagi itu nanti ada bunderan-bunderan kecil itu alveolus.
yang paling dasar di paru-paru. Nah, oksigennya itu nggak masuk ke situ karena obstruksi. Karena apa? Obstruksinya itu aliran darah yang kurang ya, oksigenisasi yang kurang. Jadi dia menyempit, obstruksi, nggak nyampe ke sana. Makanya terjadilah apa? Distres pernapasan ya. Kebanyakan pasien meninggal karena shock disebabkan koagulasi. Koagulasi apa sih? Kekentalan darah ya. Jadi karena darahnya kurang, cairannya kurang, jadi darahnya kental. Kalau udah kental, dia masuk ke selnya itu susah, masuk ke intraselnya tuh susah, karena kekentalan darah ini. Nah, bisa menyebabkan apa? Kematian jaringan. Pokoknya intinya kalau kekurangan cairan, mau itu plasma darah mau cairan biasa, dia nggak akan bisa masuk ke dalam sel. Paling yang kena itu jaringan-jaringan yang luas ya. Kalau sel itu kan udah bagian menyempitnya udah sulit, udah masuk ke situ. Kekurangan aja sulit, apalagi ditambah dengan koagulasi, kekentalan darahnya jadi kental, tambah sulit aja. Jadi menyebabkan kematian jaringan. Makanya kalau orang shock itu harus langsung buru-buru dikasih cairan. Biasanya cairan yang diperlukan cairan apa? Hangat atau dingin? Hangat atau dingin? Terus cairan tubuh kita, cairan fisiologis apa yang ada di infusan? Cairan MCL atau krinol laktat. Apa tuh krinol laktat? Yang ada isinya, ada laktatnya, ada asamnya ya, buat masuk ke, kalau shock itu kan karena dia jadi basah, jadi kita perlu sesuatu yang untuk mengasamkan. Apa itu? MCL atau dengan laktat, dia untuk mengasamkan biar dia tidak jadi, biar jadi balance, tubuhnya nggak basah semuanya kadarnya ya. Nah terus perlunya apa cairannya? Dingin atau hangat? Perlunya cairannya yang hangat. Karena apa? Dia kan udah koagulasi. Tadi apa tanda-tandanya? Kaki tangan pucat dan dingin. Karena apa? Udah aliran darahnya udah nggak lancar, udah pekat, udah koagulasi. Jadi dingin sekitar sini. Kalau kasihin oksigen kan hangat. Coba pegang raba tangan kita. Hangat kan? Kalau kekurangan oksigen, kalau kekurangan darah itu tangan dingin. Tanda-tanda orang udah mau pucat itu apa? Kaki tangan dingin. Terus kita nguap melulu. Oksigen ke otak udah kurang. Tanda-tanda orang mau shock, mau pingsan kayak gitu. Jadi diperluin cairan hangat untuk apa? Biar cepat masuk ke jaringan, udah nggak perlu lagi tubuh memproses dia untuk jadi hangat cairan itu. Udah langsung alirannya langsung jalan lancar. Makanya kalau kalian nanti praktek-praktek di IGD, ada cairan-cairan IGD itu yang dikasihin lampu. Fungsinya apa? Buat menghangatkan. Lampu yang pijarnya itu lampu-lampu yang zaman dulu yang modelnya warnanya warna kuningan gitu. Itu kan dia panas ya kalau keseringan kita deket-deket itu untuk ngangetin cairan. Karena kalau dimasukin microwave, komponennya bisa rusak. Ditambah lagi meledup nanti. Penyebab shock harus diidentifikasi dan diatasi bagi kedua, penggantian volume plasma penting dilakukan kecuali untuk shock kardiogenik. Kalau tidak digunakan sebagai pengganti cairan bergantung pada penyebab shock. Tiga, mungkin diperlukan suplemen oksigen atau ventilasi artifisial. Yang keempat, agent vasopresor diberikan dengan tujuan untuk mengembalikan tekanan darah ke arah normal. Penyebab shock harus diidentifikasi dan diatasi apabila mungkin. Kenapa di sini pakai bilang apabila mungkin? Kan harusnya dihentikan cepat-cepat diatasi dong, cepat-cepat diidentifikasi, diatasi segera. Kalau shock karena misalnya tusukan dari belati atau pisau akibat tawuran atau apa, karena
jantung, kan bisa jadi shock kardiogenik, kan nggak bisa langsung diatasi, dia harus dioperasi. Kalau dicabut malah menyebabkan jadi perdarahan. Ya, jadi kalau misalnya ada tancap, jangan so jago kita main lepas-lepas aja, jangan, tetap aja biarin gitu, bawa ke rumah sakit. Itu fungsinya apa? Untuk ngedep biar tidak terjadi perdarahan yang banyak. Buat diatasinya gimana caranya? Harus dioperasi segera. Kalau shock karena cairan, harus dilakukan pemberian cairan segera, harus diinfus, karena kalau lama itu pembuluh darah juga udah kolaps, udah susah kita buat nusuk-nusuk. Yang ada masukin pembuluh darah pecah karena dia vasodilatasi. Semakin melebar berarti kan semakin renggang, berarti semakin rapuh. Kita tusuk berarti gampang pecah, boro-boro cairan bisa masuk. Ketusuk aja masuk aja udah syukur, alhamdulillah ya, biasanya kayak gitu. Penggantian volume plasma penting dilakukan kecuali untuk shock kardiogenik, yaitu tadi shock kardiogenik, karena dia berhubungan dengan jantung, nggak bisa langsung dikasih ya. Terus digunakan sebagai cairan tergantung pada penyebab shock. Kenapa harus penyebab shocknya harus dicari dulu? Karena kalau misalnya hubungannya, kalau misalnya shock dia karena diare, kekurangan cairan berlebihan karena diare, bisa kita langsung guyur dengan NaCl atau ringan laktat. Tapi kalau dia shocknya karena penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, kan ringan laktat boleh ya, kalau kita masukin boleh nggak itu? Nggak boleh, karena dia ada gulanya. Kalau dia lagi shocknya karena gulanya lagi tinggi, tapi kalau gulanya lagi rendah, kita boleh ngipusnya pakai dextrose. Jadi tergantung dari penyebabnya, makanya perlu nggak serta-merta kita langsung ngatasin masang infus ya. Yang nganter itu siapa? Tetap kita harus tanya, nih kenapa nih tiba-tiba dia punya sakit DM, dia gulanya tinggi. Oh, dari situ udah kita ketahuan, udah infus aja dulu yang normal, yang netral buat dia. Kemungkinan diperlukan suplemen oksigen atau ventilasi artifisial. Udah pasti kita kekurangan oksigen, namanya shock, pembuluh darahnya kurang, jadi kita harus kasihin oksigen. Kalau belum nyampe rumah sakit kan nggak ada oksigen, apa cara yang kita mesti kasih sambil menuju ke sana? Bebaskan jalan napas, buka baju-baju yang ketat, dibuka ya, selimutin, ganti aja pakai selimut, dibuka bajunya, kancing-kancing yang ini biar dadanya mengembang cepat, biar dia tubuhnya berespon ya, hemostasisnya bekerja, dia ngambil oksigen sendiri dari luar. Baru kalau udah sampai rumah sakit baru dapat oksigen, suplemen oksigen. Atau kalau misalnya dia akhirnya menjadi koma, itu jadi pakai apa, ventilasi artifisial yang pakai mesin ya, ventilator, langsung diintubasi bisa. Terus agent vasopressor diberikan dengan tujuan untuk menggambarkan tekanan darah. Pasien obat-obat apa? Epinefrin. Epinefrin dibutuhkan untuk apa? Biar pompa jantung cepat bekerja. Jadi ini ada yang shock nih, cepet dong jantung pompanya cepet. Kasihlah ini bantuan dari luar. Ya ada Superman dari luar. Pas suntikin epinefrin kuat dan dia pompanya. Jadi diharapkan dengan kuatnya dia pompa, cairan seluruh tubuhnya cepat prosesi ya, cepat tersuplai ya. Gitu. Langsung cuma sedikit sudah selesai. Dia mau ditanyain nggak? Udah jam berapa ini? Sampai Jumat jam 12. Terus habis itu